Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya, merendahkan hatinya untuk datang di acara webinar yang ketiga ya, untuk Serikat Imers Muhammadiyah. Jadi teman-teman, setiap malam Rabu ya Insya Allah kita 2 minggu sekali atau sebulan sekali bakal ada sharing-sharing session ya terkait internet marketing. Ya, jadi kita gimana caranya goalnya kita berbagi untuk membangun kompetensi di dunia internet marketing. Oke. Nah, kali ini eh, webinar kali ini kita akan hadirkan ya dengan tema The Future of Digital ya. Jadi Meta Ads plus AI. Jadi perkenalkan, nama saya Ilham Taufik ya, selaku Koordinator Nasional Serikat Imers Muhammadiyah yang malam ini akan bertugas ya sebagai moderator. Ya, teman-teman sekalian, kita sangat aware bahwa dunia digital saat ini bergerak dengan sangat cepat. Apa yang efektif di dunia iklan setahun yang lalu bisa jadi sudah tidak relevan lagi untuk hari ini, bahkan untuk ke depan. Nah, teknologi seperti artificial intelligence atau AI kini bukan lagi masa depan ya, tapi udah di hadapan kita nih. Udah jadi bagian dari teknologi. Salah satunya menjadi bagian dari strategi pemasaran yang kemungkinan bisa membantu kesuksesan kita hari ini. Nah, melalui webinar ini kita akan belajar bagaimana memadukan ya antara Meta Ads dan AI yang memungkinkan bisa membantu bisnis teman-teman dalam mengefisienkan anggaran ya, kemudian menargetkan audiens dengan lebih presisi lagi, kemudian dan meningkatkan hasil penjualan secara signifikan. Jadi webinar kali ini diadakan sebagai bentuk komitmen kita bersama untuk terus belajar, berkembang, dan beradaptasi dengan perubahan zaman agar para pelaku bisnis digital di lingkungan Muhammadiyah khususnya dan di luaran secara umumnya bisa menjadi pelopor kemajuan ekonomi umat. Nah, kemudian, tanpa berlama-lama, saya akan memperkenalkan dulu pembicara kali ini ya. Coba saya mau share screen dulu sebentar. Oke. Nah, pembicara saat itu siapa sih? Ya, jadi, nah ini ya, teman, sorry, mana sih? Nah, ini. Nah, jadi pembicara kali ini adalah bernama Mas Abdurrahman ya, SKM CPT gitu. Jadi beliau ini adalah sosok di balik layar brand-brand lokal terkenal di Makassar ya. Jadi beliau sekarang di sejam lebih cepat nih ya, karena ini WIB kan. Beliau juga International Certified by Meta. Kemudian beliau juga Certified Professional Trainer by BNSP. Nah, beliau juga digital marketer sejak tahun 2015. Artinya udah 10 tahun ya sekarang berpengalaman di dunia digital. Dan saya lihat Mas Rahman salah satu yang mungkin dari dulu saya observasi itu sangat fokus ya di dunia digital khususnya Meta Ads. Dan beliau juga banyak mengajar sebagai apa expert di berbagai event, workshop dan lain-lain. Nah, mungkin tanpa berlama-lama saya persilahkan eh, Mas Rahman untuk memulai ya. Monggo kalau ada tambahan perkenalan diri lagi lebih dalam lagi supaya teman-teman lebih kenal. Kemudian nanti sharing-sharing materi. Sehabis itu kita nanti diskusi sama pertanyaan. Oke, silahkan Mas Rahman. Oke, baik. Tes dulu, apakah suara saya jelas, teman-teman? Boleh Jelas, dicek. sangat sangat jelas. Sip. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, Rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini yang sangat berbahagia, saya sangat-sangat bersyukur di-invite sama guru saya ya, Kang Ilham. Masya Allah. Di chat pertama sama beliau itu, wah serius ini. Wah, diajak kolaborasi sama Kang Ilham. Alhamdulillah, betul. Malam hari ini saya ditakdirkan untuk membersamai teman-teman semua untuk sharing ya pada Ya. teman-teman. Saya bukan sebagai guru, tapi saya teman belajarnya teman-teman semua malam hari ini yang ingin sharing tentang apa sih yang terjadi di Meta, terutama di Meta Ads di tahun 2025 ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli salim barik alaih. Nabi sebagai suri teladan uswatun hasanah dan semoga Nabi yang bersama kita di akhirat kelak. Oke,
teman-teman, saya panggil teman-teman saja ya supaya nggak ada gap, nggak ada kaku. Kalau bapak-bapak biasanya agak kaku, bapak-bapak dan ibu-ibu. Eh, Teman-teman aja kali ya. ya, ya. Supaya lebih akrabnya teman-teman Imer sama Masya Allah yang banyak sekali hadir malam hari ini. Ada 68 orang di luar saya sama Kang Ilham. Nah, boleh dong sebelum kita masuk ke materi, tadi kan sebenarnya saya sudah diperkenalkan sama Kang Ilham. Nah, tapi perkenalan lebih lanjut nanti juga saya akan sampaikan karena bisa jadi teman-teman masih ingin tahu apa background saya, kemudian pekerjaan saya sehari-hari itu seperti apa. Boleh, tapi sebelum itu boleh dong teman-teman diketik aja di kolom chat namanya siapa, terus usahanya apa, domisilinya di mana. Itu aja tiga supaya saya tahu. Monggo teman-teman Dan kita, dibantu mm-mm. partisipasinya buat request dari Mas Rahman. Sama Ya teman-teman kalau boleh yang dong. berkenan, yang koneksinya bagus, monggo di videonya di Ya, on cam biar lebih seru. betul. Supaya saya nggak ngobrol depan kamera nih, depan laptop ini. Ya, nanti biasanya pas sesi pertanyaan suka rame, Mas. Siap, siap. Sampai Wah, ada suka melebihi waktu biasanya. siap. Ada Mas Arya ya dari Bogor. Boleh dong usahanya juga. eh Mas Irfan, Jogja, Tasikmalaya. Oke, Solo, Malang, Slamet Slamet Raharjo. Usaha bahan baku kebab online. Oke. Nah, di sini ada juga nih bahan baku kebab sini. Bukan cuma kebab sih, cuma burger juga. Surabaya. Cikarang, Banjarmasin, Rahma, Kota Tangerang, makan makan serendang kemasan, bingkisan hampers. Oke. Wah, ada juga ya jual cincin nikah. Siap. Kos-kosan. Wis. Ada di sini bapak-bapak kos ya. Insyaallah. Kemudian siapa lagi nih? Saya bagus dari Sragen, Pabrik Toys. Ada yang Pabrik Toys ya. Boleh tuh nanti. Ada cemilan juga, kemudian ada majalah, distribusi buku dan majalah. Oh, ada yang masih kuliah juga. Ada umroh, betul nih. Setiap saya isi webinar atau workshop itu pasti ada umroh. Produksi mukena, jualan kopi Arabica. Masya Allah, Arabica ya. Saya penikmat kopi nih, mas saya Mas Didi. Susilo, Raja Komputer. Luar biasa ya teman-teman di Sumu ya. Saya sebut aja Sumu Serikat. Apa sih kan Serikat Usaha Muhammadiyah gitu ya Ya, Sumu. Kak. Jadi ada atasnya itu Serikat Usaha Muhammadiyah. Nah, di bawahnya Oh, ada spesifik-spesifik nih. Kalau saya hmm. diamanain buat bantu teman di Imers. Oh, Ya. baik-baik. Nah, oke. Siap, terima kasih konfirmasinya dan responnya semua teman-teman. Saya udah paham, udah tahu rata-rata lebih memang ke online ya. Jadi udah tepat banget. Insya Allah tema kita malam hari ini tentang digital marketing. Jadi izin saya tampilkan dulu slide-nya. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang the future of digital marketing Meta Ads plus AI 2025. Dan mungkin teman-teman ya yang aktif di Facebook dan di Instagram baru-baru ini dapat notif lagi bahwa di tanggal 16 Desember akan ada perubahan algoritma terutama di sisi Meta Ads itu sendiri. Jadi beberapa tahun ini, 2 tahun belakang ini, Meta itu betul-betul sangat-sangat dinamis. Makanya teman-teman kalau belajar itu, saranku ya, saranku kalau belajar itu dalami satu ilmu, jangan terlalu banyak ingin difokusin, kepadanya kita tidak tahu yang mana sih yang mau difokuskan. Kayak gitu ya. Kalau saya sendiri, eh, kenapa mau mainnya di Meta Ads? Karena saya rasa bahwa di sini eh, apa ya asyik lah di Meta itu asik dan secara user itu sangat-sangat besar dibandingkan dengan platform yang lainnya. Walaupun platform yang lain itu spend time-nya lebih banyak, tapi Meta ini menurutku yang paling bisa kita mainkan. Oke deh. Nah, terus introduction dulu ya. Agak kurang fair rasanya tadi teman-teman sudah memperkenalkan diri, tapi saya belum memperkenalkan diri walaupun tadi sudah diperkenalkan sebenarnya sama Kang Ilham. Tapi izin saya memperkenalkan diri. Perkenalkan teman-teman, nama saya Abdurrahman T. Kalau di sosial media, terutama di Instagram itu nama saya itu @Rahman. Nah, ini nama sosial media sih ya. Nah, sekarang fokusku itu bagaimana saya mau bantu teman-teman bisnis lokal yang memiliki bisnis dan itu lokal, terutama kami di Makassar, itu growth di era digital.
Nah, saya juga sebagai konsultan, trainer, sama International Certified by Meta, dan saat ini lagi menempuh pendidikan untuk mendapatkan professional coach, kurang lebih 9 bulan. Kayak gitu. Nah, saya juga founder and CEO Amazing Insight. Jadi Amazing Insight itu lembaga konsultan sama agensi yang kami kelola. Saya sendiri bersama tim kelola untuk menghandle beberapa brand dan mengadakan beberapa workshop atau event-event tertentu yang berkaitan tentang digital marketing. Nah, ini Instagram saya ya, teman-teman, kalau mau di-follow boleh boleh banget di-follow ya. Dan ada dua tipe orang sebenarnya saya follow di sosial media. Yang pertama itu orang yang saya tidak tahu tapi kontennya itu sangat bermanfaat buat saya, itu otomatis saya follow walaupun dia tidak follow back saya. Yang kedua adalah orang yang sudah berinteraksi langsung dengan saya, entah itu langsung atau tidak langsung. Misalnya tidak langsung webinar ini, tapi saya kenal dia, saya tahu orang dari mana, misalnya dari webinar, saya pasti fallback kayak gitu. Olehnya teman-teman, kalau misalnya ada yang mau di follow atau di fallback, boleh silakan di DM saja, bilang aja, eh, kita panggil aja ya, Kak, saya dari webinar mau di fallback dong, karena saya merasa bahwa dengan kita membangunnya ekosistem di Instagram itu, dan satu-satunya sebenarnya fitur yang menurutku di Instagram belum ada yang kalahkan, yakni fitur story. Nah, di Hmm. situnya biasanya kita ingin menjalin interaksi, menjalin apa ya, in touch lah, each other, kita saling-saling melihat apa yang terjadi dengan teman-teman di kesehariannya lewat story itu. Nah, saya ingin bagaimana supaya kita tetap terhubung lah. Siapa tahu teman-teman dari story-nya saya bisa mendapatkan insight. Begitupun teman-teman lewat story saya bisa mendapatkan insight, itu boleh banget. Kita saling follow-followan di IG. Karena saya bukan artis kok, kebetulan aja. Alhamdulillahnya dia malahkan followersnya sekian. Karena memang akunnya udah lama. Hmm, Jadi baru baru ngetren namanya selebgram, tapi kami bukan selebgram. Itu aja sih. Udah lama banget saya main Instagram. Dan ini brand-brand yang pernah saya kelola. Ada Cokolicious, Warung Bakso Mas Cingkrang, Aircon, Kampung Kuliner, Bolu Rampas, sama Hamdala. Nah, untuk orang Makassar dan sekitarnya sangat-sangat familiar dengan brand ini. Karena menurut kami brand inilah yang top of mind di niche-nya masing-masing. Misalnya ya, orang mau cari kue ulang tahun, orang pasti kepikirannya di Cokolicious. Orang lagi cari restoran untuk makan bakso. Nah, pasti carinya ini warung bakso Mas Cingkrang. Orang lagi mau jasa cuci AC, Aircon Solution, orang cari semua makanan khas Makassar ada di situ. Nah, di sini di Kampung Kuliner. Nah, untuk oleh-oleh tradisional tapi rasanya tetap modern, dikemas modern, itu pasti kepikiran. Nah, kalau ini Hamdala itu rumah bekam dan rukyah. Kayak gitu. Jadi sebenarnya dari awal memang saya sudah ditempa sama bos saya, sama atasan saya, karena saya sempat kerja kurang lebih 4 tahun dengan menghandle beberapa brand yang tidak sejenis. Kayak gitu. Dan saya menerima saja challenge-nya, karena menurutku setiap apa yang diamanahkan, di-challenge-kan ke saya pasti itu bermanfaat. Dan alhamdulillah bermanfaat sampai sekarang, yang saya sudah resign dari sini. Akhirnya saya mendirikan lembaga sendiri, organisasi sendiri, bisnis sendiri, kayak gitu. Nggak, pada akhirnya untuk brand yang kami kelola, kalau yang sekarang itu Silo Aware, dan inilah brand yang awal sekali saya temani, mulai dari garasi mobil sampai sekarang sudah memiliki 8 cabang di Makassar. Itu pendekatannya sama dengan percepatan menggunakan Meta Ads, teman-teman. Saya ingat betul ini karena ownernya itu adalah alumni kelas saya. Dia spend budgetnya itu masih di angka 750.000 per bulan. Saya sangat-sangat gemes dengan ownernya, kenapa ndak di ini, Kak. Katanya saya belum temukan polanya, sehingga masih ragu-ragu untuk spend budget di marketing. Sehingga saya bilang, Kak, kalau dia manahkan untuk saya, apa, dipercayakan untuk saya, izin saya akan kelola brand Kakak dengan kesepakatan nanti, karena saya melihat bahwa brand Kakak ini sungguh luar biasa dari segi visi, dan itu sevisi dengan saya. Jadi izin saya membantu. Dan alhamdulillah sekarang dari garasi saya temani sampai sekarang sudah memiliki 8 cabang. Kayak gitu. Jadi ini sebenarnya story atau brand awal saya bangun setelah resign. Kayak gitu. Kemudian ketan talam durian, ini juga oleh-oleh khas Makassar. Ini juga
top of mind kalau catering di Makassar itu namanya Lundra Catering, sama ada cafe yang buka 24 jam dan yang paling ramai di Makassar ini Squid Cafe. Sama ada 16 brand lainnya yang kami pegang. Jadi total ada 20 brand yang kami pegang dan itu tidak ada yang sejenis. Semuanya beda-beda jenis kayak gitu. Karena kenapa? Kami memiliki prinsip bahwa ketika kami mengelola brand yang sejenis itu akan memunculkan persepsi yang menimbulkan konflik entah itu antara kami dengan si brand ataukah antar brand yang kami kelola. Karena bisa jadi kalau kami mengambil brand yang sama dengan Silo, let's say mungkin X eyewear yang lain, ketika Silo yang naik pasti brand eyewear yang ini akan komplain, loh kok bisa ini naik saya tidak, padahal kamu kamu juga yang kelola kayak gitu. Hal-hal seperti itulah yang kami hindarkan sehingga kami sepakat di dalam tim Amazing Insight kita prinsipnya itu hanya mengelola satu brand. Kalau sudah ada brand, sorry, satu kategori per brand. Kalau sudah ada kategori yang itu kita tutup untuk tidak kami kelola. Kayak gitu itu prinsipnya kami sih. Oke, em, kita masuk ke materi karena sudah terlalu panjang untuk pengantarnya ya. Jadi saya dikasih waktu sampai 1 jam ke depan. Insya Allah semoga efektif. Dan sebenarnya saya ingin bagaimana supaya webinar kita ini lebih interaktif ya. Jadi Ya. mungkin hanya sekian materinya, tapi secara experience nanti atau ke secara pertanyaan atau secara curiosity-nya teman-teman, eh, apa ya, keinginan tahuannya, bukan kepo ya, kalau kepo itu beda, keinginan tahuannya teman-teman di dunia digital marketing itu yang saya inginkan nanti supaya ada interaksi dua arah dari saya nantinya. Dan teman-teman yang hadir di sini ada seratusan lebih, saya mengapresiasi setinggi-tingginya karena mungkin di salah-salah kesibukannya teman-teman masih mau mengupgrade ilmunya untuk tahu apa sih sebenarnya yang terjadi di dunia digital marketing terutama di Meta. Oke, baik. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada quote dulu yang saya awali teman-teman. Saya ingin mengatakan kepada teman-teman semua bahwa perubahan itu sebuah keniscayaan, mau tidak mau kita harus menyesuaikan. Kalau tidak, kita akan ketinggalan apalagi di era digital seperti sekarang. Sehingga kalau kita berpikir bahwa di yang saya sadari ya, yang saya sadari itu di tahun 2020 ke atas itu perubahan di dunia digital marketing itu sangat-sangat dinamis dan sangat-sangat pesat. Di bawah 2020 itu ya so-so aja, tapi di atasnya itu, wow, luar biasa. Mulai masuk TikTok lah, kemudian Meta Ads berubah lah algoritmanya. Sekarang bukan lagi sosial media, tapi lebih kepada distribution konten dan lain sebagainya. Eranya dulu kita era spammer, era advertising, sekarang eranya konten kreator. Oh, sangat-sangat belibet lah sekarang ini. Sehingga untuk strateginya, sebenarnya saya ingin tidak tidak mau klaim ya bahwa strategi ini yang paling works hari ini, karena setiap orang itu beda strategi. Hanya saja sebagai experience atau sebagai pengalamannya kami itu akan saya share. Bisa jadi nanti teman-teman cocok, bisa jadi tidak kayak gitu. Karena kalau kita berkaca sekarang ini teman-teman, rasa-rasanya dengan era influencer, era content creator, kemudian kita gabungkan dengan era advertising, iklan dan lain sebagainya. Nah, itulah di situ kami ambil titik winningnya. Kami menggabungkan antara content creation dengan advertising, kayak gitu. Nah, di webinar ini kita akan belajar gimana cara bikin iklan yang disukai oleh user dan algoritma Meta terbaru. Jadi sebenarnya teman-teman, ada 2 poin yang menjadi titik beratnya kita untuk membahas tentang Meta Ads sekarang ini, dewasa ini, yaitu yang pertama ada dari sisi user, yang kedua adalah dari sisi algoritma. Jadi teman-teman kalau beriklan atau membuat konten secara organik hari ini hanya sekedar kontennya itu bersifat subjektif, bukan objektif, artinya membuat konten hanya sekedar, oh saya mau buat konten atau saya mau beriklan karena saya suka dengan konten ini, saya suka dengan audiens ini dan seterusnya, itu tidak berlaku lagi. Karena di sosial media sekarang itu ada dua yang difokuskan, kita harus beriklan walaupun kontennya betul-betul kita tidak terlalu sukai, tapi user suka dan algoritma suka, kenapa tidak kita lanjutkan kayak gitu. Sehingga
Sebenarnya eranya sekarang era testing. Di testing terus konten apa yang naik dan bahkan konten-konten yang tidak kepikiran untuk winning pun hanya sekedar desain-desain yang sederhana yang dibuat oleh AI yang Gemini atau ChatGPT itu bisa naik juga teman-teman. Jadinya ketika nanti kita mendapatkan indikasi bahwa iklannya ini bagus ya sudah di-push aja di situnya. Nah, sehingga saya ingin menyampaikan bahwa bukan sekedar jalanin ads, tapi ngerti cara berpikir mesin Meta yang makin cerdas di tahun 2025 ini. Apalagi sekarang ini kan sudah sisa 3 bulan lagi ya menuju tahun 2026 dan lebih gila lagi nanti di tahun 2026 seperti apa. Dan saya baru-baru dapat bocoran juga dari teman-teman expert di bidang Meta Ads juga katanya di tahun 2026 ini saya bocorkan baru pertama ya ini di webinar ini. Kedepannya teman-teman ya yang punya usaha dan ingin spend spend marketingnya di bidang Meta Ads, saranku sudah mulai sekarang entah itu belajar ataukah meng-hire orang, sudah mulai fokuskan untuk konten Reels. Karena kedepannya konten yang paling diinginkan dan yang paling disukai sama Meta nantinya kedepannya adalah konten Reels. Dan bahkan AI-nya Meta nanti itu akan ada apa sih namanya randomisasi advantage-nya itu tentang Reels. Entah itu dia potong bagian hook-nya disimpan ke depan, atau entah dia bisa ubah nanti. Sebegitu dinamisnya nanti ke depannya periklanan di Meta. Sehingga saranku teman-teman ya, itu tadi apakah teman-teman sendiri yang mau belajar untuk mendalami menjadi konten kreator, terutama dalam bentuk video, ataukah mau meng-hire orang? Kalau saya sih mending hire aja kali ya. Intinya kita paham ilmunya seperti apa, kita hire orang, kita deliver apa yang ingin kita iklankan atau apa yang ingin kita sampaikan. Nah, itu baru kita mix and match kan, baru kita sama-sama evaluasi dan lain sebagainya. Nah, itu gambaran di tahun 2026 yang saya ingin beritahu ke teman-teman. Baru satu itu yang saya tahu. Kalau ada yang terupdate nanti, kalau memang ada forumnya pasti saya sampaikan entah itu di sosial media dan seterusnya. Kayak gitu. Oke. Nah, teman-teman, saya minta responnya lagi dong di kolom chat. Di sini ada dua ilustrasi yang saya perlihatkan. Di gambar A, saya sebut ini gambar A aja ya. A itu yang kanan, itu ada mobil yang melaju di jalan pedesaan. Dan kemudian B, itu ada mobil juga, tapi di jalanan itu di jalan tol. Kalau kita ibaratkan ini di periklanan di Meta, apa maksud saya kira-kira teman-teman? Mengambil dua ilustrasi ini. Boleh dong diketik di kolom chat. Betul, Pak Agung Wijaya Nundra itu ownernya Pak Sulfikar. Betul, kami sama-sama di HIPMI HCI. Iya. Silakan teman-teman, Ada? monggo Mungkin di uh-uh. partisipasinya di chat ya. Apa kira-kira maksud saya? Kenapa saya gambarkan dulunya kita beriklan itu di tahun 2020 ke bawah, 2017 ke bawah itu seperti ini, tapi semakin ke sini itu akan seperti ini. Pilih jalan tol biar apa ini cepat Biar ya, biar mungkin cepat. typo itu cepat nyampe tujuan. Oke, baik, terima kasih responnya Kak Hendra Sakti. Ada yang lain? Jalan tol cepat tapi mahal. Oke, udah ada kata-kata mahal ya. Jalan jalan itu shortcut ibarat organik itu lama kalau pahit. Oh, oke, baik, terima kasih Kak Kuratun Ain. Highway and slow. Oke. Pakai jalan tol lebih mudah menjangkau orang, sedangkan jalan pedesaan agak lama dan menjangkau orang di luar follower. Oke. Jalur cepat sampai tujuan fokus, jalan kampung pemandangan indah. Oke ya, terima kasih responnya semua teman-teman. Saya mengapresiasi tidak ada yang salah. Hanya saja saya ingin mengatakan di sini bahwa kenapa saya memberikan ilustrasi jalan pedesaan di sini dan jalan tol di sini? Karena pada saat kita beriklan di tahun 2020-2017 yang paling stabil, itu ibaratnya kita beriklan terpolakan. Kayak gitu. Semuanya serba manual. Misalnya kalau di jalan ini ada batu-batu, kita pindahkan. Kemudian kalau becek pasti kita hindari jalan. Intinya semua serba kita setting sendiri.
kayak gitu. Walaupun nanti tujuannya sama, ini akan ke tujuan yang sama. Sedangkan kalau di jalan tol itu memang lebih cepat. Ini artinya di Meta itu ada namanya learning pace, teman-teman. Learning pace sekarang ketika kita beriklan itu sudah sangat cepat. Yang dulunya yang bisa kita lakukan adalah menunggu sampai 7 hari. Yang sekarang walaupun 1 hari udah dapat, kayak gitu. Hanya saja di jalan tol ini karena namanya jalan tol banyak rambu-rambunya, banyak peraturannya, banyak hal-hal yang harus kita patuhi seperti itu. Dan lihat di sini juga bukan cuma mobil ini juga, ini anggaplah sama mobilnya ya. Bukan cuma mobil ini yang ada, tapi ada mobil-mobil yang lain. Artinya apa? Semakin ke sini periklanan kita itu sangat-sangat kompetitif. Kayak gitu. Makanya jangan heran kalau misalnya lihat loh kok bisa ya iklanku mahal ya. Bisa jadi karena faktor CPM atau kompetitifnya itu. Yang kedua memang gara-gara mungkin offering kontennya kita dan seterusnya. Oke, semoga di sini clear. Saya lanjutkan lagi. Nah, algoritma Meta Ads di tahun 2025 yang terupdate itu kita ibaratkan ada mobilnya ini canggih sekali, mobil AI lah ya, yang kebalik. Nah, mobil AI ini mobil rental, tinggal kita tentukan tujuan lokasinya dan isi bensin. Misalnya nih ya, kalau kita mau ke Bandung, ya lewat jalan mana? Kayak gitu. Apakah jalan ini, kalau di kampungku sih yang namanya Sengkang, ada 3 jalan yang boleh kita jadikan alternatif kalau mau pulang kampung. Misalnya lewat Cambah, lewat Bulu Dua, sama lewat Parepare. Kayak gitu. Nah, kalau kita pakai kalau kita pakai mobil EA ini, saya tinggal setting saja tujuannya, Sengkang, dan isi bensinnya. Udah, dia yang cari jalurnya tuh. Oh, di Bulu Dua lagi nggak bagus nih jalanannya. Banyak ininya, banyak kendaraan, terus jalannya jelek ya, kita arahkan ke yang lewat Cambas saja dan seterusnya. Nah, begitu cara kerjanya Meta sekarang, teman-teman. Jadi kita tidak lagi berbicara tentang how-nya, tapi kita lebih berbicara tentang bagaimana set goals-nya itu. Kalau how-nya itu, bagaimananya itu sudah Meta yang tentukan nantinya. Ya, walaupun sekarang masih ada yang bisa kita setting. Sehingga sebenarnya ingin saya katakan ke teman-teman, terutama yang main ads ya, Meta Ads, sekarang itu advertiser itu bukan lagi tugasnya atau lebih banyak fokusnya itu ke setting-setting audience, tapi tugasnya itu berpindah dari setting audience ke riset konten. Kenapa bisa seperti itu? Nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Kayak gitu. Nah, jadi ini tadi mobilnya, jadi tinggal kita tentukan biar mobil AI yang menentukan rutenya. Nah, intinya sekarang Meta mengandalkan AI untuk memilih siapa yang lihat iklan, kapan iklannya ditayangkan, dan bahkan kontennya kayak apa. Walaupun kita masih bisa atur detail audiensnya, namun itu bukan menjadi faktor utamanya. Sekarang yang penting sinyal dari konten dan interaksi dari audiens. Jadi teman-teman, sekarang itu kenapa saya masih mengatakan bahwa interest itu masih bagus, behavior itu masih bagus, kemudian RAA itu masih bagus, kemudian custom audience itu masih bagus, karena buktinya ketika memang itu sudah tidak bagus, untuk apa Meta masih memberikan fitur itu kayak gitu ya. Walaupun sebenarnya nanti pada akhirnya akan dihilangkan, katanya si Meta seperti itu. Nah, yang mau saya sampaikan bahwa fitur yang ada sekarang kita masukkan yang dulunya itu menjadi faktor penentu, itu hanya sekedar menjadi saran saja untuk kita ke Meta. Karena Meta itu sekarang mesinnya itu seperti manusia. Let's say mungkin seperti ini. Saya memiliki produknya itu empati. Empati ya, tahu empati? Makanan pendamping ASI. Jadi kalau ada ibu-ibu yang memiliki bocah, bayi yang umurnya sudah 6 bulan, biasanya sudah ada makanan pendamping ASINya. Dan ibu-ibu biasanya agak ribet ya kalau ingin buat sendiri empasinya. Sehingga saya jual empasi. Dan dulunya ketika saya beriklan di Meta, otomatis yang saya jadikan audiens adalah ibu-ibu yang memiliki anak usia sekian. Nah, itu ada pilihannya di Meta. Sekarang teman-teman, kalau kita masukkan itu bukan saklek itu tok saja yang didapatkan ibu-ibu tipe itu. Tapi mesinnya Meta menganggap bahwa ini saran dan saran ini saya bisa kembangkan. Kayak gitu. Meta berpikir seperti ini. Oh, si Rahman ini punya produk ya, empasi.
Oh, dia minta sasarannya ibu-ibu ya. Tapi setahu saya, mereka mengatakan seperti itu. Setahu saya, kalau empati itu kan untuk bayi, dan biasanya bayi itu yang perhatikan itu bukan cuma ibunya. Ya, walaupun kita setting gendernya perempuan ya, tapi ada keluarga-keluarga yang lain. Ada juga onti-ontinya. Kalau tante-tante kan diksinya kurang bagus ya. Onti-ontinya lah ya. Onti-ontinya yang sayang dengan ponakannya. Makanya kenapa enggak saya tetap tampilkan iklan ke orang yang belum pernah menikah, tapi saya tahu orang ini memiliki ponakan karena pernah dia upload di statusnya. Sampai sebegitunya, teman-teman. Sampai sebegitunya Meta sudah tahu datanya seperti apa. Jadi agak ngeri ya. Kita main sosial media sekarang itu kalau mau dihubung-hubungkan itu betul-betul Rahman secara utuh ini ditahu sama Meta seperti apa orangnya, penggambarannya, karena saking sebegitu aktifnya kita di sosial media, sehingga sosial media kita itu bisa menjadi cerminan kita yang real sekarang ini. Kayak gitu, teman-teman. Jadi, saya punya produk Empasi bukan hanya ibu-ibu yang ditayangkan iklannya, walaupun kita setting ibu-ibu yang memiliki umur sekian, tapi yang ditayangkan juga ke onti-ontinya yang sayang dengan ponakannya. Kayak gitu. Atau dengan audiens-audiens yang lain yang menurutnya Meta lebih relevan. Oke, next. Nah, sehingga saya katakan teman-teman, welcome to new world. Di webinar ini nantinya akan ngebuka pintu buat kita masuk ke dunia Meta Edge yang terbaru, di mana dunia semua akan dikendalikan oleh AI dan hanya bisa ditaklukkan kalau kita ngerti cara mainnya. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang iklan di tahun 2017-2020 lah ya, terus baru memberi iklan di tahun 2025, dia pasti akan kaget dan bingung dengan perubahan yang ada di Meta. Contoh kecilnya seperti ini, teman-teman. Kita ada di tetangga saya sih, tetangga kantor, itu dulunya betul-betul bisa berpenghasilan dari Meta Ads itu lewat e-course-nya itu sampai MM-an, miliaran. Sekarang dengan memakai strategi yang sama itu sudah tidak lagi worth sebegitunya, sebagus itu. Sehingga akhirnya banyak yang di layoff dan seterusnya. Kayak gitu. Makanya saya sarankan nggak usah pakai strategi yang seperti dulu yang itu, karena nggak akan sama hasilnya. Kayak gitu, dan betul terjadi seperti itu. Enggak, padanya sebenarnya teman-teman ya, kebanyakan advertiser, suhu-suhu kita, guru-guru kita itu menyarankan bagaimana supaya kita itu buat bisnis bukan hit and run, tapi betul-betul jangka panjang. Dan jangka panjangnya itu jangan jadikan Meta Ads itu bukan hanya sekedar apa ya, channel marketing untuk sales stock, setelah itu tidak ada lagi. Maksudnya ya kayak gitulah. Satu kali pembelian setelah itu tidak ada lagi. Nah, kita berharap dengan kita membuat Meta Ads ini, apa sih, menggunakan strategi Meta Ads ini, kita mengharapkan mendapatkan calon-calon customer yang dimananya nanti calon customer ini akan menjadi customer dan akan menjadi loyal customer. Kayak gitu. Itu yang diharapkan sih ya. Kebanyakan dari guru saya, suhu-suhu kita, dan memang seperti itu. Kalau kita lihat bisnis sekarang yang bertahan itu adalah bisnis yang memang betul-betul sudah fix dengan produknya. Kalau ada yang masih main hit and run di sini, saranku bertobat karena bakalan capek juga nanti ke depannya. Meta tidak suka dengan bisnis yang hit and run, yang hanya sekedar jualan produk viral setelah itu selesai, kayak gitu. Makanya saya sarankan teman-teman, walaupun sekarang kita affiliate atau apapun itu, cobalah bangun brand, kayak gitu. Saya sambil hapus-hapusin ini ya, ada yang coret-coret. Cobalah bangun brand, di mana brand ini kita harapkan LTV-nya tinggi. LTV itu long eh, long term value-nya, long term value-nya artinya dia bisa dibeli beberapa kali dan satu orang itu bisa membeli dengan harga yang tinggi. Kayak gitulah kurang lebih. Intinya kita menjadikan Meta Ads ini bukan hanya sekedar sales tapi untuk membangun brand. Oke, next. Nah, ini saya kasih perbandingan ya antara algoritma lama dengan algoritma yang baru.
Kalau algoritma lama, teman-teman, itu modelnya heuristik. Apa itu heuristik? Heuristik itu adalah model yang dulunya itu memang sudah terpolakan. Kalau misalnya saya lakukan strategi A, pasti hasilnya A. Sehingga dulu itu ketika ada iklan yang winning, itu lama sekali winningnya, bisa sampai berbulan-bulan. Sekarang itu berbeda. Banyak sekali hal yang harus diperbaiki sekarang kayak gitu karena semakin ke sini Meta semakin berkembang mesinnya kayak gitu. Ini model heuristik. Sudah ditentukan rule-nya seperti apa. Sudah tahu polanya seperti apa. Makanya dulunya itu ketika ada advertiser main sebuah produk itu di awal habis-habisan tuh untuk testing, untuk ketemu polanya seperti apa, untuk ketemu audiensnya siapa nih yang audiens yang winning, konten yang ini seperti apa. Itu habis-habisannya di situ. Tapi ketika sudah dapat polanya itu di scale up habis-habisan karena akan stabil seperti itu pada akhirnya. Dan saya sudah lakukan hal itu di tahun 2020, 2021 saya mulai merasa, "Oh, kok ada yang aneh ya, kok seperti ini," kayak gitulah. Ternyata memang mesinnya Meta itu semakin hari semakin berkembang. Kemudian jika A itu maka B. Nah, ini model algoritma lamanya di Meta. Itu namanya Unbanded ya, Unbanded nama mesinnya. Nah, sekarang itu algoritma barunya di Meta ada namanya Andromeda. Nah, ini sifatnya sudah seperti ini, teman-teman. Dia itu deliberate practice, artinya dia itu sudah berpikir seperti layaknya manusia. Yang kita masukkan sebagai audiens, yang kita masukkan sebagai sasaran, itu hanya sekedar saran saja, dan Meta lah yang menentukan bahwa audiens ini loh yang bagus untuk kamu. Kayak gitu. Kemudian si si Meta ini selalu belajar dari feedback loop. Artinya setiap ada feedback-feedback yang diterima sama kontennya kita, itu akan menjadi pembelajaran buat si Metanya. Oh, konten ini yang seperti ini ya. Dia orang-orangnya yang didapat ini ya, yang suka ini kok, yang like ini orang-orang tipe seperti ini. Nah, itulah yang dicari sama Meta. Itu belajar dari feedback loop-nya dan sangat-sangat dinamis. Makanya teman-teman jangan heran sekarang kalau kita beriklan hari ini itu rame, besok itu sepi, besoknya rame karena memang sangat-sangat dinamis. Nah, hanya saja yang harus teman-teman lakukan adalah pengukurannya jangan per hari. Kalau saya itu per pekan. Selama CPR saya itu aman dalam 1 pekan, itu saya tetap lanjutkan. Dulunya itu bisa banget kita ukur per hari. Kita bisa mengambil kesimpulan per hari. Tapi sekarang itu saranku jangan. Tambah lagi durasinya 1 pekan. Kalau merasa teman-teman, oh ini masih masuk kok. Ini harganya produknya 100.000. Sorry, 200.000. Terus, oh ya benar ya, HPP-nya 100.000. Saya jual 200.000, jadi keuntungan saya 100.000 dong. Nah, ketika CPR, cost per result, cost per purchase, yang saya dapatkan itu di angka 37.000, let's say mungkin seperti itu. Berarti keuntungan bersih saya setelah dikurangi sama iklan itu masih ada 63.000. Kayak gitu. Oh, ini masih aman kok. Ya lanjutkan aja sambil di scale up nanti, dicari tahu lagi yang mana yang harus dioptimasi dan seterusnya. Kayak gitu teman-teman cara berpikirnya. Jangan ambil kesimpulan di 1 hari, tapi ambil kesimpulan paling minimal 7 hari. Oke, nah sebenarnya materiku ada 5. Nah ini kita baru masuk di materi kedua. Masih ada 1/2 jam ya. Oke, materi kedua bagaimana cara kerja mesin Meta. Nah ini teman-teman mungkin ada yang bertanya, kalau gitu, tadi kita sudah tahu overview-nya. Terus bagaimana dong cara kerja mesin metanya? Nah, ini saya runut sih sebenarnya saya jelaskan teman-teman. Mulai dari overview-nya, cara kerja mesinnya seperti apa, kemudian nanti ada pembahasan konten, kemudian bagaimana strateginya itu runut. Nah, sebenarnya ada 4 mesin canggihnya Meta, tapi malam hari ini yang saya bisa jelaskan hanya 3 karena agak panjang kalau saya jelaskan semuanya. Di Meta itu ada 3 malam hari ini saya jelaskan mesinnya Meta. Ada namanya Game, ada namanya Lattice, dan ada namanya Andromeda. Sebenarnya teman-teman ini sifatnya sunnah ya. Maksudnya bukan sesuatu yang wajib harus kita ketahui, apalagi dengan istilah-istilahnya ini. Yang penting kita tahu jalan mainnya seperti apa, algoritmanya sekarang Meta, sehingga dengan kita tahunya algoritma kita bisa paham, oh ternyata konten seperti ini ya, oh ternyata strategi seperti ini ya yang harus saya lakukan.
Oke, kita bahas satu persatu game. Game ini kita ibaratkan si otak super. Jadi kita bayangkan mesin atau robot yang bisa membaca jutaan data dalam sekejap dan bisa menyimpulkan untuk menampilkan iklan terbaik bagi setiap orang. Jadi si game ini tugasnya itu menyimpulkan jutaan data dan ketika ada iklan dia bisa tahu bahwa oh iklan ini cocok nih untuk ini ya kita tampilkan kayak gitu. Nah, itulah game model AI generatif yang meningkatkan relevansi iklan secara drastis. Jadi dia tugasnya itu bagaimana bisa menjaga supaya iklan yang teriklankan oleh advertiser itu bisa relevan dengan audiensnya. Nah, kemudian ada juga mesinnya Meta namanya Lattice. Nah, apa itu Lattice? Jadi kita ibaratkan dia sebagai si perpustakaan raksasa. Jadi dia membangun dan menghubungkan jaringan prediksi antara user berdasarkan behaviornya di sosial media, di Meta. Entah itu scroll, entah itu klik, entah itu save, share, sama video view. Nah, kalau game tadi ngerti kenapa user cari sesuatu, kalau Lattice ini, apa yang mereka lakukan saat mencari? Apakah dia nonton? Apakah dia klik? Apakah dia like? Apakah dia komen? Dan seterusnya. Nah, ini Lattice inilah yang nge-record semua dan menghubungkan nantinya. Kayak gitu. Nah, terakhir ada namanya Andromeda. Andromeda inilah yang sering dibahas sama si beberapa suhu-suhu kita luar sana, master-master kita, bahwa sekarang itu kalau kita ibaratkan HP ya, kalau iPhone itu iOS operation systemnya itu namanya iOS. Kalau HP Xiaomi mungkin HP Vivo dan lain sebagainya OS-nya itu namanya Android. Nah, kalau di Meta itu OS-nya operating systemnya itu namanya Andromeda, teman-teman. Kayak gitu. Jadi Andromeda ini bertanggung jawab memilah iklan dan konten dari miliaran data, lalu menyusun prioritas siapa yang tayang duluan. Jadi Andromeda ini paham preferensi user dan menyajikan iklannya terasa personal banget. Jadi si Andromeda ini kayak apa ya? Pelayanan pribadi. Jadi dia yang dari banyaknya iklan, karena kan kita beriklan, saya beriklan tentang workshop Meta Ads. Kan bukan cuma saya doang yang beriklan itu. Apalagi kalau misalnya dikerucutkan lagi di Makassar. Banyak kok yang di Makassar yang buka lagi workshop-workshop tentang Meta Ads. Nah, si Andromeda inilah yang memilih dan memilah iklan ini yang layak ditampilkan ya atau layak mendapatkan spotlight ke banyak audiens. Itu diukur dari mana? Diukur dari akun akun iklan si advertiser sama si konten advertiser itu. Apakah layak untuk diberikan spotlight atau seperti apa? Kayak gitu. Nah, ini kalau mau lihat cara kerja mesinnya seperti ini. Ya, Ini game, ini Lattice, kemudian ini si Andromedanya. Ini saya dapatkan sumbernya dari Meta langsungnya kok. ya. Berarti ini di ekosistem Facebook, IG sama WA atau Facebook IG aja? Facebook, IG, WA. Iya, oke. Mm-mm, mm-mm. Karena kan nanti akan terhubung. Bahkan sekarang itu kan sudah ada placement iklan kita muncul di WA. Kemarin saya udah dapat iklan si Aqua kayak gitu Hmm, lewat di story, di antara story teman-teman itu lah udah muncul hmm, WhatsApp ads-nya kayak gitu. oke. Makin seru sih ke depannya. Ini gimana Kang? Masih adakah waktu saya? Masih lanjut, lanjut. Lanjut. Oke, siap lanjut ya. Jadi materi ketiga itu namanya sinyal, teman-teman. Nah, tadi kita sudah mention di overview-nya bahwa sekarang itu bagaimana si tugas kita sebagai advertiser itu memunculkan sinyal karena sinyal inilah bahan bakarnya kita. Nah, dulu ketika kita beriklan, bahan bakar kita itu demografi, behavior, interest. Sekarang bahan bakarnya itu iklan sudah berubah, teman-teman. Namanya sinyal. Apa itu sinyal? Jadi sinyal adalah semua aktivitas user yang menunjukkan minat, perhatian, atau interaksi terhadap konten yang kita iklankan. Misalnya, nonton video lebih dari 3 detik, klik link ke website atau landing page, klik tombol ke WhatsApp, like, share, komen, berhenti scroll atau mengamati konten, dan isi form. Kayak gitu. Nah, konten-konten inilah yang diharapkan teman-teman sendiri ketika beriklan itu memunculkan sinyal seperti ini. Karena Meta sebenarnya ingin menjaga ekosistemnya supaya
tetap sehat. Artinya apa? Meta menginginkan bagaimana supaya advertiser itu tetap beriklan karena memang sumber cuannya dari situ, sehingga dia mengharapkan bagaimana supaya iklannya tetap relevan, tetap memunculkan sinyal, dan sinyal itulah yang akan di-deliver ke user yang tepat. Kayak gitu. Begitupun dengan begitupun dari sisi usernya. Meta ingin menjaga bagaimana supaya ekosistemnya ini tetap sehat, menganggap bahwa iklan yang dikena oleh si user itu betul-betul iklan yang gue banget, bukan sesuatu iklan yang spam. Kayak gitu. Makanya dua hal inilah yang difokuskan sama Meta dari sisi advertiser supaya tetap beriklan. Dan sekarang sebenarnya teman-teman kalau Metanya mau jujur itu mau banget sih Meta winningkan semua iklannya kita. Karena dengan winning kan artinya kita spend budget lagi lebih banyak. Kayak gitu. Hanya saja mungkin dengan faktor persaingan, dengan faktor apa sih konten penawaran yang sehingga dari situnya juga yang membuat iklan kita belum winning kayak gitu. Kemudian ada fenomena terbaru ini, teman-teman. Fenomena terbaru itu di mana si eh, kak apa sih saya mau bilang emak-emak tidak bukan emak-emak juga, ada bapak-bapak juga. Intinya kawan-kawan FB Pro lah ya. FB Pro lah yang lagi berulah akhir-akhir ini yang mengacaukan algoritma si advertiser di mana si kawanan FB Pro ini ketika ada iklan muncul di kontennya dia kasih tahu ke semua kawan-kawannya, nanti kalau ada iklan seperti ini, klik ya. Karena kalau kamu klik, itu bisa membuat dolar saya lebih banyak. Jadi kayak kita bernostalgia lagi di masa-masa AdSense Google kayak gitu. Yang dulu-dulunya kita bisa grouping seperti itu, saling support kayak gitulah, dibantu klik. Ya, itu terulang sekarang ini teman-teman di Meta. Dan inilah yang membuat resah sekarang advertiser karena banyak yang fake order, kemudian akhirnya pixelnya jadi kacau dan lain sebagainya. Makanya ini juga sih laporannya udah masuk ke Meta, cuma Meta masih ini juga bagaimana ya supaya ini lebih fair ke depannya. Karena kalau dibilang sehat ini udah nggak sehat sih menurutku kayak gitu karena udah ada semacam ini fake order dan lain sebagainya. Nah, kalau dari sisinya kami kemarin yang setelah diskusi dengan beberapa praktisi Meta Ads hingga pada akhirnya kami menyepakati dan beberapa strategi sih sebenarnya. Strategi yang paling sederhana adalah mematikan placement iklan kita itu di konten. Sorry, di apa sih namanya di Reels kayak gitu. Karena kan konten kita itu muncul di Reels yang muncul pada saat konten itu apa sih muncul terus ada iklan di bawahnya, nah itu kita matikan. Kemudian ada iklan muncul di sela-sela konten si kawanan FB Pro itu, nah itu kita matikan di situ. Nah itu lebih terminimalisir, kurang lagi yang masuk ya, karena akan menjadi apa ya, akan menjadi kesenangan kesenangan yang akhirnya jadi penderitaan. Lihat, wah banyak ya yang leads yang isi data ternyata itu semua fake. Setelah mau direspon semua nomor yang dikasih adalah nomor yang fake. So, itu buat kacau sih kemarin kayak gitu. Itu sederhana ininya strategi kemarin. Sama ada strategi kemarin itu juga kita bisa blokir. Kalau kita memang tahu siapa si konten kreatornya itu kita bisa blokir supaya iklan kita nggak masuk ke dia. Itu seperti itu juga. Kemudian dari platform juga yang kami pakai itu ada namanya saya enggak sebut ini aja ya karena mungkin enggak di endorse. Itu adalah platform yang kami pakai kemudian kami masukkan ke listnya, list blacklistnya. Ketika dia dapat iklan dia enggak masuk lagi, enggak ke trigger lagi pixelnya kayak gitu. Itu hal-hal untuk menghindari. Dan si platform ini alhamdulillahnya dia bakal ada pengembangannya, nanti akan menjadi data yang lebih besar sehingga semua eh, IP address yang fake-fake order ini akan terkumpul dan akan menjadi apa ya, database untuk semua usernya. Ketika si ininya IP address yang ada order ini langsung di tag. Maksudnya langsung di flag tidak masuk ke orderan karena udah ditahu bahwa ini fake. Hingga pada akhirnya kawanan-kawanan FB Pro ini yang capek sendiri untuk ini nggak masuk lagi dolarnya yang ternyata yang dulu-dulunya bisa masuk karena isi data dan seterusnya.
Nah, itu ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan. Oke. Oh, tadi ini udah. Nah, selanjutnya sinyal itu seperti jejak kaki teman-teman, karena sinyal itu semakin banyak jejak dari user melalui interaksi Meta, maka Meta makin yakin konten ini menarik, iklan ini layak di-push ke lebih banyak audiens. Jadi yang saya mau sarankan ke teman-teman adalah dulu banget itu boleh banget kita punya akun Facebook fanpage lah ya, karena memang fanpage yang kita iklankan, kemudian Instagram yang tidak aktif. Maksudnya Kak, biarlah ads kita aja yang aktif. Kalau orang mau lihat organik, enggak apa-apa kalau enggak ada organiknya, satu konten tok saja. Nah, sekarang saya sarankan teman-teman jangan lagi seperti itu karena lagi-lagi kita berbicara tentang sinyal. Maka sebenarnya akan ada kolerasi atau ada hubungan antara konten yang kita update daily dengan hasil advertise iklannya kita nantinya. Kayak gitu, karena konten-konten organik yang kita upload itu akan menjadi sinyal buat Meta. Oh, ternyata audiens ini ya yang diinginkan sama si Amazing Insight. Ya, oke lah, saya cari juga audiens yang serupa untuk dioptimalkan di periklanan. Kayak gitu, teman-teman. Jadi, selain kita memang beriklan dan memang kita menginginkan iklan itu kan sebenarnya lebih kepada probabilitas ya, kita membangun peluang kayak gitu. Nah, sama ketika kita membangun peluang dari sisi organiknya yang tidak berbayarnya ini akan dilarikan juga ke iklan kayak gitu, dan sebaliknya itu akan membentuk algoritma kita tersendiri. Jadi teman-teman, saranku ya, kalau misalnya tidak bisa per hari aktif ngonten, buat konten, minimal sekali ini yang disarankan sama Meta itu 3 kali dalam sepekan. Kayak gitu. Bagaimana formatnya, Kak? Beda. Sorry. Apa? Bebas. Kok beda sih? Bebas. Mau pakai Reels kah? Mau pakai Carousel kah? Tapi terserah. Nah, tadi saya sudah mention di awal, spill di awal, kedepannya di tahun 2026 itu Meta memprioritaskan Reels. Makanya teman-teman kalau mau pakai format 2:1, 2 Reels, satu single image atau carousel, kayak gitulah dalam 1 pekan. Nah, kemudian selanjutnya, sebaliknya jika kontenmu tidak meninggalkan jejak kaki alias menghasilkan sinyal, maka kontenmu tidak akan di-push sehingga CPR-nya akan jadi mahal. Jadi konten kita yang so-so atau apa ya, konten kita skipable lah ya, di skip, tidak ada hooknya, tidak apa-apanya, ya itu akan membuat CPR kita jadi mahal. Karena memang dari sisi kontennya kita yang tidak menarik, kayak gitu. Oke, next. Nah, sehingga kita bisa membayangkan sebenarnya teman-teman bahwa, oh sorry, banyak yang terlangkai. Oke, ini sinyal itu seperti jak kaki. Oke, materi keempat, ranking atau delivery ads. Nah, mungkin ada bertanya, oke, saya sudah tahu bagaimana sinyal dan bahan bakar, sinyal yang sebagai bahan bakar itu. Kemudian, oh ternyata sinyal itu menghasilkan jejak kaki ya. Oke, terus bagaimana lagi caranya Meta meranking ads-nya kita? Kan kita beriklan banyak nih kompetitor. Bagaimana caranya Meta merankingnya? Bagaimana cara Meta memprioritaskan iklan kita? Nah, ternyata caranya seperti ini. Setiap kali kita ngiklan, sistem Meta akan langsung mulai proses penilaian. Jadi teman-teman, proses iklan kita terbit itu tampil di berandanya target kita, target audience kita itu kan agak ada beberapa step by stepnya ya. Ada yang sedang ditinjau, kemudian penyiapan, setelah itu baru aktif. Sebenarnya di penyiapan itu udah aktif juga, tapi di penyiapan itu adalah proses apa lah ya, proses penetrasi. Kalau sedang ditinjau itu teman-teman ditinjau dulu kontennya, apakah kontennya ini ada yang menyalahi aturan TOS-nya Meta, kalau tidak ada aman. Kita masuk ke tahap penyiapan. Dan setelah masuk di tahap penyiapan, itu tidak langsung aktif yang langsung mendapatkan audiens yang stabil, tapi masuk dulu di fase learning phase. Jadi learning phase itu adalah fase di mana kita diharapkan sama Meta mendapatkan hasil 50 per hari. Sorry, 50 per pekan. Jadi kalau misalnya goals kita adalah leads, bagaimana kita mendapatkan 50 leads per pekan. Jadi kalau dirata-ratakan per hari, 50 bagi 7, itu 7 sampai 8 leads lah per hari.
kayak gitu. Nah, ini juga akan menjawab pertanyaan, terus berapa dong Kak budget harian saya? Nah, ini harus tergantung industrinya teman-teman. Kalau sepengalaman saya di bisnis lokal di Makassar untuk F&B snack ya lah ya, itu untuk CPR-nya itu ada di angka 3.500 per chat. Jadi 3.500 inilah kita kali 7. Iya, kali 7 atau kali 8, nah itulah hasilnya. 35.000, 3.500 kali 7, jadi sekitar 20 ribuan lah. Nah, itu 20 ribuan yang harus teman-teman habiskan per hari. Itu paling minimal, kayak gitu. Nah, kalau bertanya, jadi berapa dong best practice untuk budget yang untuk starting? Kalau di kami sih biasanya memang menyarankan klien itu start di angka 50.000. Kalau masih merasa tinggi, ya ya turun dikit lah ya. Kita negokan 32.000. 32.000 itu dari mana? $2. Kita beratkan $1 itu 16.000. Jadi 16.000 kali 2, 32.000. Ya, kayak gitu. Karena kemarin ada alumninya kami, batch baru-baru kemarin, alumninya kami, itu baru spend 64.000, artinya 2 hari ya, karena dia spend 32.000 dan betul-betul menjalankan strategi yang kami berikan. Itu baru 2 hari, dia spendnya 64.000, dia sudah closing 1.000 medali. Bayangkan teman-teman, 1.000 medali itu kali medali itu harganya kan 10 ribuan lah ya, anggap dikali 1.000 itu bisa mendapatkan jutaan. Jadi ini winning banget iklannya. Jadi saya katakan, ya sudah lanjutkan aja terus. Kalau mau scale up lebih bagus lagi. Apalagi kan waktu itu bulan Agustus ya. Ya, bulan Agustus itu berarti memang orang lagi cari-carinya, lagi momentum. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau momentum udah ketemu dengan produk yang bagus, itu udah gas lah ya. Kayak gitu. Itu betul-betul buat kami senang kemarin karena ada ternyata baru spend 2 hari ternyata udah dapat omset jutaan 64.000 itu. Nah, kemudian apa penilaiannya? Apakah kontennya layak tampil? Apakah usernya engage? Apakah sudah sesuai dengan pola perilaku user? Nah, inilah yang ditanyakan sama Meta sebelum menampilkan konten kita ke lebih banyak orang. Dari peniklan itu, iklan kamu akan di ranking. Ranking tinggi, pastinya akan tayangnya lebih sering, dan biayanya lebih murah. Karena probabilitasnya itu lebih luas atau lebih banyak. Kemudian selanjutnya, hal yang dinilai sama Meta. Apa-apa saja hal yang dinilai sama Meta dalam struktur data? Yang pertama sebenarnya sinyal yang paling kencang ya. Kalau teman-teman memakai landing page itu ada namanya pixel. Pixel itu sekarang tidak boleh berdiri sendiri, harus dikawinkan dengan conversion API. Kayak gitu. Makanya sinyal yang paling kuat itu adalah pixel. Kemudian yang kedua, sinyal engagement. Kemudian yang ketiga ada kualitas konten, entah itu formatnya, hooknya, dan relevansinya. Yang keempat itu bagaimana caranya lagi Meta mengukur iklan kita itu dari riwayat akunnya kita. Apakah ketika kita beriklan nggak ada feedback negatif, kemudian frekuensi iklan kita apakah aman, dan seterusnya. Karena sekarang fun fact-nya teman-teman, setelah kita beli atau apa ya, purchase lah ya, setelah tertrigger event purchase di akunnya kita dari si user itu akan muncul survei nantinya. Apakah kamu senang atau apakah kamu puas dengan produk dari Akhiraman? Nah, kalau si usernya memilih tidak suka, tidak puas, atau intinya bintang 1 lah ya, itu bakal ada feedback negatif. Dan iklan kita, ya walaupun kontennya teman-teman itu bagus, tapi pada akhirnya akan reach-nya dikurangi karena dari feedback negatif itu. Ya gitu, makanya teman-teman lagi-lagi saya katakan bahwa perbaiki produknya teman-teman. Kalau produknya sudah bagus, insya Allah kita gas di marketingnya. Selanjutnya, interaksi user sebelumnya. Nah, ini sama. Interaksi user sebelumnya atau data sequence learning. Oke, nah ini bayangkan kami ikut audisi, semua peserta tampil, tapi cuma yang paling disukai penonton dan punya performa stabil yang masuk ke final. Nah, iklan kita sama teman-teman. Dinilai dulu, dipilih dulu, baru ditayangkan. Dan algoritma Meta itu kayak juri Indonesian Idol, tapi versi robotnya. Yang performanya oke, langsung dapat spotlight. Kayak gitu. Oke, nah ini materi terakhir.
kalau sudah teman-teman bertanya, oke dong, kalau sudah seperti itu, saya udah mau strateginya seperti apa? Oke, kita sekarang bahas tentang strategi, struktur iklannya seperti apa. Jadi untuk struktur iklannya, itu saya lagi-lagi bandingkan antara struktur yang lama dengan yang struktur yang baru. Kalau yang lama, teman-teman, ketika kita berbicara tentang aspek targeting, yang lama itu interestnya itu ada usia, gender, lokasi, exclude inilah, apa sih, include inilah, kayak gitu-gitulah kita atur dari sisi audiensnya. Nah, sekarang itu di broad targeting namanya. Jadi cukup satu atau dua targeting saja atau bahkan dilepas saja, nggak diisi interestnya. Kemudian kita munculkan sinyal interaksi lewat konten. Nah, ini dari segi targeting. Kalau struktur iklannya dulu itu kita split testing segala macam lah ya, beberapa campaign, kemudian ad set dan lain sebagainya. Nah, sekarang itu teman-teman yang paling saya sarankan adalah satu campaign saja, satu ad set saja, tapi multi kreatif. Kemudian cara algoritmanya, kalau cara algoritmanya itu berdasarkan setting manual. Nah, sekarang itu berdasarkan AI yang belajar dari sinyal. Kemudian bagaimana kreatif strateginya? Dulu itu ya sudahlah, cukuplah kalau satu ad set, satu konten aja atau satu ad aja. Nah, sekarang ini wajib hukumnya. Wajib hukumnya untuk tidak mengiklankan satu konten. Itu harus lebih dari satu. Kalau saya, teman-teman, perhitunganku seperti ini. Kalau budget iklan saya 100.000, maka konten yang wajib saya masukkan di situ minimal banget 5. Karena setiap konten yang saya masukkan itu saya hargai 20.000. Kayak gitu. Jadi kalau 100.000 ya 5. Kalau 50.000 gimana, Kak? Boleh 2 atau 3 konten. Kamu pupuk dulu di atas. Oke, ada yang bocor nih. Oke. Selanjutnya, masih ada ya. Sorry. Nih, testing. Bisa testingnya manual atau edit manual. Nah, ini dulu kita testing manual dan edit manual. Kemudian sekarang itu karena metanya memang sudah menyiapkan konten yang mau di testing, itu jadinya lebih cepat, teman-teman. Bahkan sekarang kalau kita beriklan itu, Meta langsung memberikan kita 5 varian. 5 varian, bukan cuma 5 sih ya, bisa sampai 8 atau puluhan varian konten yang bisa kita ubah-ubah nanti variannya. Setelah itu caption, teks utama bisa juga dibuatkan varian, headline-nya juga bisa dibuatkan varian, sama deskripsinya bisa dibuatkan varian. Sehingga dengan varian-varian seperti ini bisa membuat kita lebih apa sih namanya, dynamic atau dinamis lah ya. Dinamis di testing sama Meta. Kemudian dari segi biddingnya, cost cap, bid cap sering dipakai dulunya, sekarang itu sudah low cap and moderate scale. Kalau earning pace-nya, dulu itu gampang sekali ke reset atau sering stuck. Kita itu jarang sekali dapat 50.000 hasil dalam satu pekan. Karena memang harus manual. Kayak gitu, kalau nggak bagus ganti lagi dan seterusnya. Nah, sekarang itu biasanya lebih stabil selama tidak diganti-ganti atau diubah kontennya secara menyeluruh. Kemudian optimasinya seperti apa? Dulu kita fokus ke adset, nah, atau interest. Sekarang itu fokus tambah sinyal atau konten baru. Risikonya bagaimana? Risikonya itu boncos dulunya karena terlalu banyak adset. Sekarang itu boncos karena sinyal nggak cukup atau konten kita nggak ngirim sinyal. Kalau di sini dari sisi audiensnya, kalau di sini dari sisi kontennya. Nah, ini teman-teman struktur iklan lama ya. Jadi ada campaign, di split test, interest A, interest B, interest C, kemudian konten ad set 1, ad 1, ad 2, di split lah. Ini ribet lah dulu. Nah, sekarang itu disimpelkan saja seperti ini. Ya, boleh boleh kurang dari ini sih, 100.000, 100.000 boleh. Nah, semua adsetnya itu di broad, advantage placement, kemudian dynamic kreatif. Ini sekarang saya tidak pakai advantage placement ya, gara-gara fenomena kawanan FB Pro itu. Makanya saya exclude si placement iklan di Reels, konten iklan di Reels itu. Kemudian konten carousel, Reels, dan gambar statis. Oke deh, teman-teman, ini materi bonus nanti sih ya, kalau sudah sesi tanya jawab. Dan Kang Ilham, tadi ada nanti ada offering saya, mungkin bisa lah ya sedikit Iya, saya menawarkan sesuatu untuk teman-teman.
Boleh, boleh. Siap. Makasih Oke, Mas Rahman atas siap. waktu dan sharing materinya. Mungkin ini Mm-mm, sekarang sesi bertanya. Ini sesi yang sangat penting buat teman-teman yang mau mm-mm, menggali ya. Monggo mm-mm. teman-teman bisa bertanya di chat atau yang kami prioritaskan yang bisa bersuara nih ya, yang on cam dan mungkin bersuara. Monggo Ya, siapa? Tadi ada yang banyak penasaran kan? boleh boleh silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tuh? Iya, saya Gary ini dari Depok nih. Oh, Mas Geri, silakan Mas Geri. Iya, saya kan memang lagi ngiklan-ngiklan ini ya. Mm-mm, Itu memang tuh FB Pro ya. Saya merhatiin memang iklan-iklan yang kita buat itu mm. komentarnya banyak kan ini apa apa ya orang-orang yang kayak iseng aja ya. Iya, Saling support iya. begitu gitulah intinya lah. Mm-mm. Iya. Nah itu tadi saya masih kurang nangkap itu gimana ya cara yang Eh, efektif kira-kira ya ah, untuk memfilter orang kayak di seperti itu. exclude placementnya ini kebanyakan dari apanya sih Kang? Ngiklan di Reels konten apa? Eh, Gambar atau Reels yang banyak komen-komen itunya? Oh, yang konten video video memang ya. Video, video ya, Nah, betul. Oke. Ini teknis. Kita tampung dulu atau gimana nih, Kang Ilham? Langsung jawab aja Mas. Oke, langsung jawab. Nah, karena pertanyaannya Mas Gary ini teknis, saya langsung perlihatkan aja kali ya, secara teknis juga. Oke, wait. Saya buka dashboard dulu. Oke. Nah, ini dashboard klien saya yang donat itu. Kemudian untuk setting ininya di sini aja Mas Gary. Seperti biasa, yang berbeda itu nanti pada saat placement sini. Em, di sini. Di sini yang saya matikan sebenarnya yang tidak terlalu work sih. Nah, ini WhatsApp udah muncul nih. Yang saya matikan ini, kemudian audience network juga saya matikan. Reels, sorry, Threads itu saya tetap on kan karena banyak yang itu. Ada beberapa yang closing juga kalau kami di Threads. Nah, selanjutnya yang saya matikan juga itu dari sininya, Mas. Di ini iklan in-stream untuk Reels. Di sini kan ada penjelasannya nih. Reel in-stream Facebook dan iklan di Facebook Reels. Dan ini ada contoh-contohnya. Jadi kalau iklan kita ini muncul di kontennya si kawanan FB Pro itu yang bagian bawah itu. Nah, ini yang iklan di Facebook Reels. Kalau in-stream itu pada saat kontennya jalan di tengah-tengahnya kayak di YouTube lah ya. Tengah-tengahnya di iklan kita. Nah, ini yang saya matikan keduanya. Udah, saya yakin insya Allah itu akan terminimalisir dari ini, dari si kawanan FB Pro itu. Dan jangan lupa ini juga di unchecklist ini ya, karena ini artinya Meta masih kasih penawaran ke kita nih. Oh, kamu itu sudah ini ya exclude penempatan itu. Bagaimana kalau saya tawarkan kembali, kamu tetap aktifkan, tapi dari budgetmu itu maksimal 5% aja saya kasih ke situ. Nggak mau lah ya, kalaupun sedikit aja tapi diserang juga sama mama atau bapak-bapak FB Pro ya untuk apa kayak gitu, makanya saya tetap off-kan juga ini seperti itu sih Kang Gary, saya settingnya dan insya Allah kalau oke, ini oke. sudah disetting Mantap, seperti ini. luar biasa. mm-mm. Sangat memuaskan jawabannya ini. Ya, Ada sudah satu lagi Mas. Nantilah. ya. Sudah kejawab Mas Giri atau ada pertanyaan lain? Sangat sangat terjawab, sangat terjawab. Ya, Terima kasih, mudah-mudahan ya. Allah. Terima kasih. Oke, yang pertanyaan kita prioritaskan yang bersuara ya. Monggo Ya, teman-teman yang bersuara. Kalau nanti yang bersuara nggak ada, baru saya yang di chat. oke, silakan. Mana nih yang mau bersuara lagi? Ayo, ini mumpung ada masternya loh. Jarang-jarang tadi buka-bukaan dashboard, ngeliatin tips-tips yang sangat taktikal ya. Jadi Heeh. buat teman-teman yang nggak tahu tadi Epi Pro tuh ya semacam AdSense ya kalau di Google itu ya AdSense. yang Ya. abuse ya, banyak yang manfaatin secara nggak baik, Mm-mm. yang akhirnya merugikan advertiser. Ya itu Iya. hal yang biasa Saya sih di dunia digital ya. mau tanya, Mas. Mas Irfan yang mau bertanya Mas, Ya, monggo Mas. mungkin saya Mana? tanya terkait dengan konten tadi, Mas. Jadi untuk yang mulai tahun 2025 tuh kita fokusnya di kontennya ya, Mas, bukan lebih Mm-mm. fokus ke targetingnya ya. Mm-mm. Ya.
Terus mungkin study case-nya terkait jualan saya kan tadi di cincin nikah Mas. Nah itu Oh, kira-kira untuk eh, kontesnya tadi kan lebih bagusnya ke Reels ya Mas ke depannya. masa Nah depannya itu lebih kira-kira keren. tuh yang mau ditonjolkan tuh apakah lebih ke video-video tentang produknya Mm-mm. atau konten dengan model atau seperti apa ya Mas? Sama untuk pengalaman saya selama ini itu Mm-mm. iklan itu langsung dari IG-nya Mas. Jadi nggak Mm. nggak masuk di Facebook. Facebook Ads-nya. Jadi lebih langsung ke IG aja sih. Post Jadi ya. selama ini lebih seringnya langsung ke apa? Targetingnya interaksi sama kunjungan profil. Ah, oke. Terus untuk eh, baru-baru ini kan ada saran pemirsa itu ya Mas kalau nggak salah ya, Mm-mm. yang langsung di itu. Jadi setelah ada saran pemirsa itu ya istilahnya lebih mudah juga. Mm-mm. Terus untuk budget iklannya tadi disampaikan bahwa Mm-mm. 100.000 itu dibagi 5 ya Mas. Apakah itu misalnya Mm-mm. budgetnya 200 atau 300 gitu kan berarti eh, dikali 3 ya 15. Apakah dengan iklan yang banyak itu lebih efektif daripada hanya satu iklan dengan budget yang banyak? Mm-mm. Mungkin itu Mas. Terima kasih. Oke, siap-siap Mas Irfan ya. Jadi eh, saya perlu coret-coret sih. Wait, saya ambil ini dulu. iPad dulu. Nah, jadi nanti yang ditanyakan sama Mas Irfan itu bagaimana saya beriklan sekarang ini ke cincin nikah. Ada dua pertanyaan sih ya yang saya tangkap. Sini ada pertanyaan tentang konten dan ada pertanyaan tentang dari sisi strategis untuk beriklannya itu sendiri untuk cincin nikah. Karena selama ini eh, itu masih main di ranah Instagram Ads, bukan Meta Ads ya, tapi Instagram Ads. Oke, ini sudah tampil ya. Jadi teman-teman, untuk konten, nah, bisa lagi. Nah, untuk konten sendiri yang saya pahami dan yang biasanya saya lakukan itu kami bagi tiga tuh. Ada konten. Kalau kita ibaratkan di ini funneling itu kan ada tiga, ada awareness, kemudian consideration, kemudian purchase kayak gitulah. Nah, ini funnel. Ini ada top, top of funnel, ini middle, kemudian ini bottom of funnel. Nah, sama. Kalau di kami itu ada namanya tofu, ada mofu, dan ada bofu. Nah, apa ini tofu? Konten tofu. Jadi konten tofu itu lebih kepada konten edukasi. Jadi konten edukasi yang kita berikan ke audiens kita yang gunanya bagaimana supaya konten itu masuk dulu dari sisi tertariknya dulu konten edukasi. Kemudian konten MOFU ini biasanya konten yang social proof. Social proof kayak testimoni. Nah, itu konten MOFU. Social proof. Kemudian BOFU ya hard sell. Iya. Sehingga nanti ini bisa ketangkap nih. Oh, banyak ya yang eh, di edukasi ini dimasukkan lagi ke social proof lagi ke hard sell hingga playernya closing. Kayak gitu. Mas siapa tadi namanya? Irfan. Yang bertanya? Ya, Irfan. Nah, kalau kami buat tiga konten seperti ini modelnya, Mas. Nah, hanya saja sekarang itu memang harus berpikiran, harus membreakdown, harus lebih banyak brainstorming kepada tim, konten apa lagi yang kita angkat, dan harus banyak lihat apa yang dilakukan sama si kompetitor. Karena bahkan konten-konten yang tidak terlalu hard selling pun itu ternyata itu yang menarik
kayak gitu. Saya nih Cincinnika, kita bahas tentang apa yang tidak ada hubungannya dengan Cincinnika, misalnya bahas tentang dunia genset, kemudian mempersiapkan segala macam untuk masa depan dan seterusnya, bahas tentang pekerjaan, kemudian ketemu dengan apa teman laki-lakinya. Nah, itu kan story-story seperti itu bisa menjadi konten iklan juga, Mas, ya walaupun nggak ada tuh, belum muncul cincin nikahnya Mas, kayak gitu. Nah, itu boleh nanti direct seperti itu. Intinya sekarang bagaimana supaya kontennya Mas itu coba deh fokuskan lebih banyak ke audiensnya dibandingkan membahas tentang produknya yang lebih spesifik. Bahas benefitnya bukan fiturnya. Gitu. Oke, clear ya. Ini satu, Mas. Nah, yang kedua, yang masalah strategi yang Mas tadi tangkap dan yang memang kebanyakan terjadi kalau kita main di Instagram Ads. Instagram Ads itu cuma satu campaign, langsung satu ad set dan satu ad. Gini tok saja. Kalau kita mau tambah ad-nya, kalau kita mau tambah kontennya, ya buat lagi yang baru dan seterusnya. Nah, kalau di Meta Ads, Mas, itu beda. Kalau di Meta Ads itu bisa satu campaign, di mana campaign ini kita disuruh untuk pilih apa objektif iklannya kita, apa goalsnya iklan kita, itu main di sini campaign. Ad set ini kita pilih siapa audiens yang mau disasar. Nah, ini bedanya. Kita bisa multi ad. Nah, ini saya katakan tadi, Mas, kalau budgetnya 100.000, saya mungkin 100.000, dan kalau saya hargai setiap satu konten itu 20.000, jadi setidaknya ada 5 konten di sini, Mas. Nah, bagaimana distribusi kontennya itu tergantung dari Meta nanti. Kalau misalnya dari Meta menganggap bahwa konten 1, 2, 3, 4, 5, saya namanya itu saja. Kalau konten satunya itu ternyata bagus secara interaksi dan bagus secara sinyal, maka bisa jadi distribusi kontennya, distribusi budgetnya itu bisa jadi bukan 20.000 yang kita planningkan di awal, kan bagi rata nih. Bukan 20.000, bisa jadi 30.000 di sini kemudian 10.000, kemudian di sini 5.000, berapa tuh ya? Kemudian sini 5.000, jadi sudah dua lewat ya. Sorry. Intinya didistribusikan secara tidak merata. Ini tergantung nanti dari ininya. Ini 20 mungkin, kemudian ini 10, udah ini 10. Udah cukup ya. 30, 50. Ya, 50.000. Kayak karena konten satu ini yang munculkan banyak sinyal, sehingga Meta menganggap ini aja nih yang kita fokuskan. Kayak gitu. Kayak gitu sih, Mas. Nah, ini maksud saya. Dan ini yang kami lakukan. Kalau ada konten, bahkan ada konten yang tidak perform, yang tidak ada sama sekali budget yang dikasih sama Meta, itu artinya kontennya tidak winning, ya udah kita matikan aja. Lebih difokuskan ke yang menghasilkan. Kayak gitu ya, Mas Irfan, semoga menjawab. Siap, siap. Oke, Jadi makasih yang Mas. dibagi-bagi apa? Yang dibagi-bagi budget iklannya tadi itu dari metanya tetap Dari Metanya, karena kita udah naruh. setting di campaign-nya dari Metanya. Hmm, jadi dari metanya tetap nggak yang 20.000 semua gitu ya Mas, tetap dicari yang paling bagus ya. Yang paling bagus. Nanti ke Iya, depannya yang jelek-jelek itu dihapus aja terus Iya, dilanjutin yang paling betul. bagus Kalau itu saya Mas. pengukuranku 7 hari sih, Mas. Biasanya selalu 7 hari base ya. on 7 hari, 7 hari. iya. Mungkin harus Ya, mulai klik Ads Manager kali Mas. Lewat Buspos kan sekarang ya. Iya, ya lewat Mas. Buspos sih saya rasa, Baru Mas mau Irfan. belajar Jadi ini. nggak ada. Ya, oke. Tadi Terima kasih Mas. Iya, siap sama-sama. Tadi buat teman-teman yang belum paham ya, tadi TOFU itu top of funnel maupun middle of funnel sama BOPU model of funnel. Jadi emang funneling lah simpelnya. Oke, buat teman-teman ada lagi? Tadi ada Mas Muhammad Fadil Alfarsi ngacung nih tadi atau enggak atau kepencet? udah mau bertanya, udah Oh, muncul monggo tiga. monggo. Monggo Masuk Mas. suara Mas. Yes, masuk suaranya aman. Masuk, Clear. masuk. Makasih waktunya dikasihin Siap. waktu bertanya. Saya mau tanya yang kreatif dinamik tadi itu cara aktivasinya gimana ya? Kalau selama Dynamic, ini kita kreatif. manual aja ya. Iya. Hmm, itu sudah ini sih, nanti saya coba ini kan aja ya. Wait. Saya langsung demokan aja dynamic kreatifnya.
Jadi itu sudah default dari ininya AI-nya Meta, Mas. Jadi contohnya seperti ini. Ini dynamic kreatifnya itu nanti ada dari segi foto atau konten, ada kemudian bentar, ini iklan brand, buat iklan, unggah manual. Oh ini, buat metode iklan. Saya foto, saya skip aja di sini. Medianya, saya mungkin ambil yang kemungkinan akan diinikan si ini coba kali ya. Nah ini Mas, sebenarnya di sini sudah dynamic kreatif juga. Karena di sini Meta sudah bisa nanti lebarkan, ini kan sesuaikan dengan anunya nanti, penempatannya. Ini sudah dynamic juga, di teksnya juga ini dynamic kreatifnya. Caption satu, ini bisa dibuat sampai 5, kemudian ditambah lagi teksnya, caption 2, dan seterusnya. Nah ini boleh nanti minta bantuan sama ChatGPT atau Gemini, bantu dong buatkan saya untuk teks utama meta ads saya, buatkan 5 varian. Ada varian untuk storytelling, ada varian yang pendek dan seterusnya, itu boleh ditanya dan biasanya saya seperti itu. Judulnya juga seperti itu, headline satu, kemudian headline 2 dan seterusnya. Nah, sehingga nanti ini Meta yang akan atur, oh, Surahman ini suka baca yang pendek-pendek aja ya, oh saya kasih yang caption yang pendek aja. Kayak gitu Mas, nanti ke depannya. Bukan ke depannya, sudah terjadi, sama deskripsinya juga. Nah, ini dynamic kreatifnya. Nah, kalau dari produknya, oh, ternyata produknya nggak bisa. Hmm, nggak bisa sih. Tapi yang kemarin yang saya lakukan Mas itu, kalau ada, saya coba ganti deh medianya. Coba unggah. Harusnya sih bisa. Wait, coba kita ini ya. Biasanya itu backgroundnya diganti-ganti sama metanya, Mas. Gitu, ini kita cobain. Nah, ini sudah mendeteksi nih AI-nya. Dan secara data, Meta mengatakan bahwa 11% lebih tinggi rasio kliknya ketika menggunakan dynamic kreatif dari Meta. Kayak gitu. Sehingga kalau misalnya memang ada yang cocok ininya, gambarnya. Ini kan gambar secara penuh. Ini saya nggak ambil sih karena memang langsung berbeda. Biasanya itu yang gambar produk aja, itu biasanya background yang diubah-ubah. Kalau ada yang cocok di situ, saya langsung ambil di situ aja. Oke, kita tunggu saja saat ya. Oke, seperti itu, nanti ada muncul 1, 2, 3, 4, 5. Silakan dipilih saja. Kalau tidak ya silakan dilanjutkan. Kayak gitu sih Mas yang untuk ininya. Ah, nah ini sudah. Oke, oke. Kan saya minta gambar produk kok. Ini gambar penuh. Biasanya sih backgroundnya yang diubah-ubah Mas. Iya, iya. Kayak gitu. Oke, semoga menjawab. Terus mau tanya lagi bisa, Mas? Sebentar Iya, aja. boleh. Ya. Untuk ukuran aman CTR itu berapa sih sebenarnya? Nah, Saya bukan ini itu 50.000 sebenarnya sampai si- 3 hari. ini main di landing page kah Mas atau langsung CTWA? Saya CTWA kemarin. Oh, CTWA. Kalau CTWA sih di atas 1% sih kami ya. Tapi ini tergantung industri sih. Karena CTR itu sebenarnya berkaitan dengan konten. Konten penawaran, intinya berkaitan apa yang membuat orang mau klik, mau ke WhatsApp kan. Nah itu kan secara penalarannya seperti itu pengertian dari CTR. Jadi kalau misalnya CTR-nya rendah, berarti yang harus diperbaiki adalah kontennya sama penawarannya, offeringnya. Hmm. Kayak Iya, gitu iya. Mas. Nah berapa standarnya? Kalau di kami itu selalu pakai, kalau bagus itu 2%. Kalau yang produk-produk yang agak eh, well known kayak misalnya tadi yang snack-snack itu donat itu bagusnya sih ada yang ke 2%. Gitu Gitu. ya. Mm-mm. Gini Mas, jadi kemarin saya ngiklan itu kan 3 hari, lima Mm-mm. ribu, habisnya udah 150.000, Mm-mm. CTR-nya 5%, tapi belum ada itu sama sekali. Uh, Maksudnya, tinggi ya. Ini iya. dulu jangan sampai CTR yang dimaksud adalah CTR semua karena beda-beda tuh, ada CTR klik, ada CTR semua, ada CTR apa sih lagi Kang? Interaksi ya. Intinya yang diukur itu CTR kliknya Mas.
Jangan Iya, CTR semuanya. CTR kliknya 5%, tapi cuma satu yang masuk ke, oh anunya, yang LP sih yang itu. Cuma satu Oh, yang ke masuk ke LP. LP. Nah, Iya, berarti kalau ke LP, iklan LP WhatsApp, begitu ya jarninya. iya. Ah, berarti kalau 5% artinya si kontennya Mas yang umpan di ads itu sudah bagus sekali untuk mendeliver ke landing page. Tinggal pertanyaannya, kenapa sedikit yang masuk ke WhatsApp, berarti yang menjadi permasalahan adalah di landing page-nya. Mungkin di Oh, situ betul. yang harus diperbaiki. Masih kurang engage lah sehingga cuma satu yang tertarik kayak gitu. Padahal secara Iya, CTR tinggi. Kayak gitu, Siap. Mas. iya. Makasih, Oke, Mas. ya. Makasih. Silakan teman-teman. Mungkin satu pertanyaan lagi. Boleh tanya lagi, Pak? Tanya Mas. Yang lain dulu ya, Mas. Oke. Ya, ada. Saya Mas. Boleh. Marwanto, Oke, silakan. iya. Mas itu kan tadi seminggu 3 konten ya Mm-mm. untuk update-nya. Itu gimana Mas ininya? Apakah kita susulkan di campaign yang sudah berjalan atau Hmm, kontennya itu kita upload terus kita iklanin gitu Mas? Gimana? Oke, Atau itu yang pertama. Yang kedua kan konten ini ya dinamis ya maksudnya betul. kalau nggak dapat sekitar berarti kan dia nggak dapat signal tuh. Nah, Mm-mm. itu kita matikan, terus kita ganti konten atau tetap kita lanjut, Mas? Oke. Nah, yang saya lakukan ya, Kak Marwanto, selama ini ketika ada betul-betul konten yang tidak nge-reach, nggak ada budget yang dihasilkan dalam 7 hari, itu saya matikan dan saya tambah konten. Tambah konten tanpa membuat campaign baru. Saya lanjutkan saja. Kalau memang dari sisi ininya, sisi hasilnya itu bagus kayak gitu, saya lanjutkan saja, tinggal tambah konten. Dan biasanya kalau sudah tambah konten baru, konten yang baru itu yang lebih diprioritaskan. Kalau memang konten baru itu bagus, berarti itu akan menghasilkan sinyal yang lebih banyak lagi, lebih baru lagi, terbaru lagi, lebih tajam lagi lah ya, untuk si algoritmanya kita. Jadi dimatikan dan tambah baru tanpa mematikan campaignnya, Mas. Mantap. Oke. Mudah-mudahan terjawab ya Mas Marwan ya. Mungkin ini Ya, karena sudah makasih, malam, Mas. sudah waktunya juga. Mungkin Mas Rahman kalau ada informasi atau gimana caranya orang pengen belajar lagi sama Mas Rahman, monggo diinformasiin Mas. Iya, boleh. Oke. Sip, Mas. Nah, sebenarnya saya ada ini ya, pelatihan, dan pelatihannya ini online. Itu saya tampilkan aja langsung. Kalau ada yang berminat ikut, ini namanya e-course Meta plus AI Power Class. Nah, ini isinya nanti ada 70 video tutorial dan kualitasnya 4K. Ini dari awal banget saya bahas sampai terakhir lah ya, sampai ada study case dan sebagainya. 70 video total, ada software materinya, modul plus bonus tools tambahan, bonus support tanya jawabnya, dan seterusnya. Nah, untuk malam hari ini teman-teman, satu paket kelas ini 70 video plus, kira-kira investasinya berapa? 1 juta mahalan nggak ya? Mahal ya. Mahal banget. Kalau 1 juta e-course saja 500 menurutku juga masih mahal. 250 pun mahal ya. Ya sudahlah, untuk teman-teman malam hari ini saya kasih 175.000 aja. Dan ini nanti sudah include dengan infaknya ke teman-teman Sumo. Nah, untuk linknya saya izin kirimkan ya, untuk Monggo linknya. Anda di bisa chat di chat ini ya, Zoom Zoom. ya. Ya, oke, wait. Habis sih. E-course. Wait. Nah, ini nanti teman-teman pastikan ada kode sumunya ya. Kalau pakai kode sumu itu bisa langsung dapat diskon 50% yang harga 175 itu, karena secara normal itu 350. Ini Ya. boleh ya? Boleh banget Monggo teman-teman. di-share di Silakan. ya. Ah, Di ah. chat. Ya teman-teman itu linknya udah ada di chat ya. Jadi saya rasa Serius Mas, 175. 175. Ini di luar sana itu banyak ya, khusus teman-teman di Sumu sih. Kemarin juga izin ke Kang Ilham, kalau misalnya ada.
Alhamdulillah kalau diizinkan. Silakan teman-teman. Ya, Nah, siap. kalaupun misalnya nggak purchase malam ini atau pembayarannya malam ini, boleh besok saya kasih sampai lusa deh. Nanti saya komunikasikan ke admin saya. Nah, kalau Siap. defaultnya kan sekian ya, 350. Teman-teman buka itu 350, tapi pastikan nanti pada saat sumu itu ada diskonnya. Jadi 175 saja. Siap, teman-teman jangan lupa ya pakai Sumo karena nanti apa yang didapatkan Sumo nanti dioperasi buat operasional teman-teman juga di apa di Iya, Imas. Oke, Mas oke. Rahman, Siap. amazing banget nih penawarannya, amazing juga ilmunya dan amazing juga insight-nya sesuai nama perusahaannya Amazing Insight. Ya, tepuk tangan buat Asik. Mas Rahman ya. Teman-teman, mungkin closing statement terakhir buat dari Mas Rahman ke teman-teman Imars nih supaya lebih semangat Mm. lagi kira-kira closing statement-nya apa? Oke, baik. Untuk teman-teman Imer semua, Masya Allah sekali ya, luar biasa sekali yang bertahan sampai 80-an orang. Dan itu artinya memang betul-betul semangat belajarnya teman-teman ini sudah tidak diragukan lagi sih. Kayaknya ada wadah yang sudah disiapkan sama Kang Ilham ya, Masya Allah setiap malam Kamis ya, Kang ya. Betul. Silakan diikut dan jangan kalau saya sih jangan merasa puas dengan ilmu yang dimiliki sekarang. Selalu miliki prinsip haus akan ilmu kayak gitu. Ilmu apa lagi ya? Walaupun sebenarnya kita tahu oh meta eds ya, tapi kalau misalnya dari POV orang yang berbeda itu pasti ada insight-insight yang berbeda akan yang ditangkap. Jadi sekali lagi jangan pernah berhenti untuk belajar karena entrepreneur pengusaha yang sukses adalah pengusaha yang terus belajar. Oke, sekian dari saya. Siap, makasih Mas Rahman, makasih juga Mas Trisusanto atas hostnya, kemudian Mas Padil juga atas bantuin co-hostnya. Buat teman-teman member Sumu juga, members Muhammadiyah dan members teman-teman yang di luar eh, Sumu dan Muhammadiyah juga, terima kasih atas segala waktunya. Dari saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata, teman-teman sukses semua. Nanti kalau ada teman-teman tadi butuh recordingnya, nanti saya kasih link akses buat aksesnya ya. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam Mas warahmatullahi Rahman, wabarakatuh. makasih ya, teman-teman, makasih. Oke, E-booknya boleh kok nanti ini softwarenya saya kirim ke Kang Ilham aja ya, boleh siap. Nanti diterima. dikirim saya nanti share di grup yang Serikat Imers ya. Oke, Oke. bye semua.